Halo, selamat pagi. Ketika mendengar kata politik yang terbayang di kepala anak muda ialah rebutan kekuasaan, korupsi, dan kebohongan. Institusi politik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat kian menjauh dari imajinasi kaum muda. Apatisme kaum muda terhadap politik maupun partai politik sebenarnya bukan hal baru. Namun hasil survei indikator politik Indonesia semakin mengkonfirmasi kondisi kurang ideal tersebut. Survei indikator yang dirilis pada Minggu 21 Maret 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 64,7% anak muda yang menjadi responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 24 Maret 2021 dengan tema mencegah generasi apolitis. Bersama saya Indra Maulana dan kami tentu saja mengundang partisipasi Anda melalui line telepon di 021 583 99 100 dan seperti biasa kami sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Don Bosco Salamun. Selamat pagi Bang Don, salam sehat. Selamat pagi Indra. Ya, salam kita sebelum juga masuk ke topik editorial seperti biasa Bang Don ya. Kita bahas headline Media Indonesia, sejumlah headline. Tentu saja adalah kabar menarik di mana lembaga pemeringkat Fitch yang mempertahankan peringkat Indonesia di level Triple B kalau tidak salah itu ya. Ini artinya apa Bang Don? Apakah benar seperti kata Gubernur BI bahwa ini menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi kita dan prospek ekonomi Indonesia ke depan ini memang sangat baik? Iya Indra, kita kan nggak bisa bantah Gubernur BI kan. Dan saya rasa itu yang sebetulnya terjadi. Paling tidak kita melihat ada stabilitas makroekonomi, stabilitas politik. Lalu kemudian hal itu membuat daya tarik kita bagus untuk para investor. Saya kalau kita ikuti soal WEA ini, itu Presiden Jokowi sendiri sudah lama berhubungan dan janjinya dari waktu ke waktu akan. Tetapi begitu sekarang direalisasi, artinya ini Indonesia termasuk seksi gitu, paling tidak di mata WEA dan saya rasa ini juga adalah menjadi jendela untuk kita buka kepada para investor global untuk kemudian datang lagi ke sini atau menginvest. Jadi kalau lihat Fitch rating ini sesuatu yang positif untuk kemudian orang menoleh atau para investor global itu menoleh kembali ke Indonesia dalam situasi seperti ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Dalam situasi yang di tengah pandemi ini itu betul. Bang Don ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Disebutkan oleh Fitch Rating juga bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 mencapai 5,3% di akhir tahun 2021 dan 2022 adalah 6% di awal-awal. Ini sepertinya nyambung dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah begitu Bang Don. Apakah ini gambaran yang dunia juga melihat ternyata memang Indonesia adalah yang mampu survive di tengah pandemi ini? Mudah-mudahan Perkiraan seperti ini yang akan terjadi. Walaupun tentu ada hal-hal yang membuat kita juga meragukannya. Tetapi ada beberapa hal, kalau dilihat peringkat Indonesia dalam soal vaksinasi, itu termasuk 10 besar. Artinya kecepatannya, kerapiannya dalam menjalankan itu. Hal ini mungkin juga akan menimbulkan optimisme bahwa setelah ini selesai, ekonomi akan bergerak. Kegiatan ekonomi akan berjalan, lalu kemudian dilihat itu juga akan membuat ekonomi kita bertumbuh. Tapi apakah angkanya seperti ini? Saya kira masih banyak perkiraan-perkiraan lain, begitu, Indra. Kita berharap akan seperti itu, gitu. Karena ini kan untuk memperlihatkan bahwa kita akan bisa terlihat bahwa kita akan lebih baik. Apakah ini juga karena melihat juga bahwa di Indonesia ini sekarang sudah siap perangkat infrastruktur perundangan seperti Undang-Undang Cipta Kerja begitu? Betul sekali. Bang, yang dinilai akan mampu ramah akan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Itu yang orang berharapkan, karena dulu pemerintah mengatakan belit Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sebuah belit yang bisa mengundang investasi, investasi akan datang, lalu kemudian tenaga kerja akan tumbuh gitu. Jadi artinya pengangguran berkurang. Kalau tenaga kerja bertumbuh, itu berarti ekonomi kita akan lebih membaik. Lalu kemudian keadaan masyarakat yang juga bisa bekerja, itu kan juga akan lebih baik. Kira-kira itu ceritanya. Dan saya rasa kan janji dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah 3 bulan setelah Undang-Undang itu disahkan, semua peraturan pelaksananya
sudah peraturan harus selesai. Ya? Ya, peraturan pelaksanaannya selesai. Jadi tidak pernah ada waktu di mana itu boleh terlambat dari itu. Jadi kemudian ada yang sudah selesai 1 bulan, ada 2 bulan. Dan saya kira bulan April ini sudah dianggap harus selesai semuanya. Jadi saya kira ini dulu orang merasa bahwa ini sesuatu yang susah. Sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Tetapi faktanya ketika digerakkan secara bersama, ini bisa. Gitu. Saya kuliah Fakultas Hukum, jadi saya tahu bahwa sebetulnya hal-hal begini tidak mudah. Apalagi untuk mensinkronisasi peraturan di Indonesia yang satu sama lain saling bertabrakan, tumpang tindih. Itu sesuatu yang tidak tapi nyatanya bisa ya. Dan paling tidak dampak dunia sudah melihat ini, paling tidak sudah bahwa nanti masih akan ada masalah. Tidak ada yang mudah untuk kemudian sekali jadi gitu. Oke, paling tidak ini kabar baik di hari ini, di pagi hari ini. Tapi kita bergeser ke headline kedua, ini juga masih terkait dengan kondisi pandemi ya. Kita sangat mengapresiasi tenaga kesehatan kemarin diperingati sebagai 1 tahun rumah sakit darurat COVID ya, Wisma Atlet. Bang Don melihat ini sebagai apa, Bang Don? Tadi sempat menyinggung bahwa ini adalah sebenarnya adalah semacam landmark heroisme tenaga-tenaga kesehatan melawan COVID-19. Saya Indra, 1 minggu setelah rumah sakit ini dipakai, saya datang ke sana untuk melihat. Dan ketika kita harus merayakannya 1 tahun, saya merasa itu sangat wajar. Karena ini sebuah landmark yang memperlihatkan heroisme atau kepahlawanan tenaga kesehatan kita. Ingat bahwa saat itu orang semua takut dengan virus ini. Dan kita betul-betul mengandalkan para tenaga kesehatan yang pemberani ini untuk bisa menyelamatkan nyawa begitu banyak orang. Saat-saat ketika semua banyak hal tidak pasti, itu bayangkan Indra, kita masuk di dekat pintu masuk dari Wisma Atlet. Itu ambulans itu tiap saat setengah selalu menit keluar masuk ya Bang. Iya, keluar masuk. Jadi kita bisa melihat, dan saya rasa bangsa ini harus berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang berani. Jadi kemarin itu adalah peristiwa sangat wajar, peringatan itu tidak berlebihan dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya rumah sakit kayak begini ya. Saya ingat betul seorang Bang Surya Paloh pada saat yang sama itu menyerahkan hotel, The Media, untuk para tenaga kesehatan. Dipakai untuk minat gratis dan itu dibiayai. Jadi coba bisa bayangkan, sebetulnya ini ada beberapa landmark. Kalau nanti akan ada sejarah pada awal-awalnya, orang boleh bicara orang sakit ditampung di sini. Tetapi orang juga harus bicara nakesnya ditampung di mana gitu. Belakangan setelah itu sudah cukup banyak gitu. Tapi this is the first. Di awal-awal ya. Oke, baik, kita beralih ke headline ketiga yang ingin kita soroti di media Indonesia kali ini. Bulog di seluruh daerah komit serap gabah petani ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, Mentan juga sudah menyampaikan hal yang kurang lebih sama ya. Bahwa akan meminta penyerapan gabah petani ini dilakukan secara optimal. Kalau gabahnya bagus, maka ya bisa saja diserap dengan cepat. Ya ini kan persoalan lama sebetulnya. Karena ada soal gagasan impor beras, entah untuk stok atau tidak, tapi kita harus lebih awal untuk mengutamakan beras para petani. Dan itu beras para petani atau petani ini bisa diselamatkan kalau Bulog cepat menampung hasil-hasilnya. Karena kalau tidak akan dibeli dengan murah oleh tengkulak dan seterusnya. Karena orang kan petani itu, saya kebetulan anak petani, jadi saya tahu ketika kita bicara, sudah panen, kita butuh uang cepat. Orang terima dengan harga berapapun. Satu, belum lagi yang sudah masuk ke tengkulak. Jadi persoalan tengkulak ini seperti apa sebenarnya Bang? Ya, mereka kan sudah mengijon duluan. Sudah mengijon duluan. Jadi bahkan sebelum masa panen ya? Sebelum masa panen dengan harga yang sangat rendah. Saya kira Bulog jangan, kita berharap ya, ini bukan berita sekedar basa-basi atau akad gitu. Tapi ini betul-betul perlu kerja keras untuk menyelamatkan masyarakat kita, terutama petani gitu. Oke, baik, kita beralih ke halaman kedua ya, media Indonesia. Ini juga menarik sekali untuk kita soroti, Bang Don. Tilang elektronik yang untuk meningkatkan ketertiban. Ini sebanyak 12 Polda memang akan mengoperasikan 244 titik kamera Electronic Traffic Law Enforcement. Bagaimana Bang Don melihat ini bisa dikatakan sebuah terobosan bagi kepolisian kita tentu saja Bang Don ya? Betul sekali Indra, ketika memperingati 15 tahun Kick Andy dan Kick Andy Heroes minggu lalu,
kebetulan Pak Kapolri di segitu datang dan saya ketemu beliau dan kemudian berbicara dan termasuk memberi komplimen tentang tilang elektronik ini. Kenapa kita harus beri komplimen? Ini kan persoalan masyarakat pemakai lalu lintas ini kan soal banyak hal yang tidak pasti. Ketika ditilang, ada korek api, ada damai di situ, ada polisi dan pelanggar itu berdiri di belakang mobil dan seterusnya untuk kemudian kasih sesuatu gitu. Ini kan hal yang oleh masyarakat itu mengalami. Dan itu kalau kita lihat di seluruh Indonesia, itu kejadiannya bisa begitu banyak gitu. Sehingga kadang-kadang kita lihat, oh kalau tengah bulan atau menjelang tanggal tua ada uji petik gitu di jalan gitu. Wah, ini sih apa iya gitu. Betul bahwa pelanggaran itu salah, tetapi kalau model penyelesaiannya tidak sesuai dengan hukum kan itu repot. Nah, tilang elektronik ini akan sangat membantu. Pertama, polisi tidak bisa bermain-main. Kedua, pemakai jalan juga tidak bisa berbohong. Kenapa? Betul. Karena semua rekamannya jelas kok. Saya kira memang kita harus naik kelas untuk hal yang begini. Kemarin karena kalau saya juga baca berita juga Bang, sebuah laporan dari para peliput kita juga yang mengatakan bahwa ini berlaku juga, tilang elektronik keuntungannya adalah untuk plat nomor bahkan TNI dan polisi sendiri kalau melanggar tetap kena juga. Pokoknya jangan ada yang istimewakan. Kalau bisa yang weng pakai jalan secara istimewa itu juga ditilang sekalian. Tetap terkena tilang ya. Kita kalau di negara-negara maju ya, kamu akan terkejut. Kita jalan dari Amsterdam ke Den Haag, gitu. Kita melewati kecepatan, langsung tinggal akan datang dia punya surat. Siapapun dia itu ya. Kita saya kebetulan ke Melbourne, lalu kemudian naik mobil pergi, itu di desa sampai ke jalan-jalan kecil pun itu ditentukan kecepatannya 60, kecepatannya 70, kapan 80 dan seterusnya. Dan kalau itu dilanggar itu tinggal dapat surat tilang itu. Kenapa? Karena semua kamera lengkap dan itu orang tertib banget. Jadi kita itu tidak punya alasan untuk cepat karena tidak ada mobil di depan. Ngebut gitu. Oke, baik Bang. Sekarang kita singgung sedikit soal topik editorial kita pagi hari ini yang akan kita bahas lebih lengkap nanti setelah jeda ya. Mencegah generasi apolitis. Catatan dari Bang Don ini kan memang hasil survei indikator yang menunjukkan bahwa 64,7% anak muda ini menilai bahwa partai politik maupun politisi dianggap tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Iya, saya rasa ini sebuah peringatan dini yang lebih bagus dan yang bagus untuk partai politik. Ada kekhawatiran tentang tingkat partisipasi kelompok muda dalam politik. Tetapi juga itu harus dilihat sebagai sebuah tantangan yang sangat challenging untuk kemudian bisa menarik mereka untuk aktif atau berpartisipasi aktif dalam partai politik. Karena kalau tidak, selama ini kan mereka merasa tidak terwakili aspirasinya. Akibatnya apa? Main di sosmed. Betul, iya. Nah, kalau dia main di sosmed tidak masuk ke politik yang real, persoalan kita adalah persoalan regenerasi ke depan gitu. Kan ini kan partai politik itu diandaikan sebagai tempat di mana itu menjadi tempat pengkaderan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin ke depan ya. Politik itu membuat orang paham tentang pentingnya sebuah negara. Politik itu membuat orang kemudian merasa saya sebagai warga negara punya kesempatan dan punya hak untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk negara ini lewat itu gitu. Jadi itu sebetulnya kesempatan yang sangat baik gitu. Dan ini peringatan yang penting kalau generasi muda jangan sampai menjadi generasi yang apolitis begitu ya. Itu betul. Oke, kita akan simak lebih lengkap mencegah generasi apolitis, topik dari editorial Indonesia hari ini. Mencegah generasi apolitis. Ketika mendengar kata politik yang terbayang di kepala anak muda ialah rebut kekuasaan, korupsi, dan kebohongan. Institusi politik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat kian menjauh dari imajinasi kaum muda. Apatisme kaum muda terhadap politik maupun parpol sebenarnya bukan hal baru. Namun, hasil survei indikator politik Indonesia semakin mengonfirmasi kondisi kurang ideal itu. Survei indikator yang dirilis Minggu 21 Maret lalu menyebutkan bahwa
sebanyak 64,7% anak muda yang menjadi responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali atau tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Perasaan tidak terwakili adalah kondisi serius. Perasaan itu menunjukkan kekecewaan yang jika berlanjut bisa menjadi apatis, bahkan anti partai politik. Jika dibiarkan, generasi muda bisa menjadi generasi yang apolitis. Hal itu tentunya sangat fatal, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang bisa bertahan tanpa regenerasi. Maka, generasi yang apolitis sesungguhnya kiamat bagi parpol itu sendiri. Tugas partai politik ialah merebut kembali kepercayaan kaum muda, menjadikan partai politik sebagai rumah yang aman dan nyaman bagi kaum muda. Kaum muda jangan didekati pada saat kampanye, sekadar mengajak mereka menggunakan hak pilih, hanya dijadikan objek politik sebagai penyumbang suara partai politik. Padahal, keberadaan kaum muda dalam politik praktis sangat signifikan. Pada pemilu 2019, terdapat pemilih usia 21-30 tahun sebanyak lebih dari 42 juta. Pemilih berusia 20 tahun lebih dari 17 juta. Sayangnya, jumlah besar kaum muda itu masih sekadar menjadi bahan rebutan suara. Setelah pemilu usai, aspirasi anak muda tidak diwujudkan dalam kebijakan partai maupun di lembaga-lembaga perwakilan. Jumlah anak muda yang menjadi pengurus partai politik bisa dihitung. Mereka tidak bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan karena partai politik masih dikuasai para elit. Jenjang karir juga tidak jelas. Perlu ada kerelaan kaum tua di partai politik untuk memberi tempat kepada kaum muda. Ada pula partai politik dengan strategi menggunakan politisi muda sebagai duta atau brand ambassador partai. Banyak pula parpol yang mengandalkan kader karbitan, umumnya selebritas, karena malas melakukan kaderisasi sejak dini. Cara-cara usang seperti itu sama sekali tidak menarik minat kaum muda yang kian cerdas. Hasil survei indikator juga memperlihatkan kecerdasan kaum muda untuk menilai institusi politik. Kecerdasan itu tampak pada tingkat kepercayaan mereka pada lembaga-lembaga negara. Lembaga DPR dan parpol berada di 2 peringkat terbawah. Kaum muda lebih percaya kepada TNI, Presiden, dan KPK yang berada di peringkat 3 teratas. Kaum muda sudah mampu menilai, memilih, dan memilah lembaga-lembaga negara yang berkinerja mumpuni. Sudah tiba saatnya partai politik berbenah diri dan benar-benar mendengarkan suara generasi muda. Jangan cuma mendengarkan, tapi mau memperjuangkan aspirasi kaum muda menjadi kebijakan negara. Terus terang, pada umumnya anak muda membawa nilai-nilai politik yang lebih segar, yaitu tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Meski harus jujur diakui pula, tidak sedikit anak muda yang ketika berada di lingkaran kekuasaan justru terjebak pada perilaku korupsi. Berbagai kajian politik dunia menyebutkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik demi kestabilan dan kedamaian masyarakat itu sendiri. Sebab tanpa keterlibatan mereka, kebijakan yang dihasilkan tidak berumur panjang karena tidak mengakomodasi kebutuhan generasi mendatang. Kemunculan anak-anak muda dalam perpolitikan Indonesia adalah keniscayaan zaman. Karena itu, jangan sampai anak muda tersesat di partai medsos. Mereka perlu diajak membangun partai politik dan paling penting, mereka tidak apolitis. Ya, mencegah generasi apolitis, itulah topik editorial kita pagi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan melalui line telepon di 0215839900. Kami segera kembali membedah editorial pagi. Ya, kini sudah bergabung melalui sambungan telepon Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Burhan. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Mas baik. Burhan. Nah, saya langsung ke Mas Burhan ya. Kalau saya di editorial Indonesia ini kan mengutip salah satu temuan survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada hari Minggu, 64,7% anak muda yang menjadi responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali atau tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Burhan, analisisnya Mas Burhan.
Ya, sebenarnya bukan temuan yang mengagetkan. Dan kalau kita tanya kepada masyarakat umum, sebenarnya responnya juga kurang lebih sama. Iya. Jadi respon publik termasuk anak muda terhadap fungsi representasi partai politik itu lemah. Nah, ini kritik serius karena kalau kita lihat ranking partai politik di mata anak muda tidak pernah berubah. Jadi kalau kita lihat flashback sampai 2003 sampai sekarang, itu kurang lebih partai politik selalu menempati trust paling rendah. Nah, ini berbeda misalnya kalau dibandingkan dengan TNI. TNI itu awal-awal reformasi, menurut survei-survei kami, itu memiliki trust politik yang rendah. Tapi sekarang menjadi the most trusted institution. Jadi ada perbaikan. Nah, kalau partai politik nggak pernah naik kelas, nah ini yang kemudian membuat anak muda yang kita tahu sebenarnya punya gairah politik yang tinggi, tetapi mengalami kegagalan dalam mengartikulasikan kepedulian politiknya melalui partai. Nah, yang rugi adalah partai politik itu sendiri. Tapi Mas Burhan, kalau kita lihat fenomena beberapa waktu terakhir ini kan sebenarnya juga muncul partai-partai yang disebut mungkin atau identik melalui media sosial dan lain sebagainya, identik dengan anak muda. Apakah ini belum terserap informasinya atau belum benar-benar dirasakan oleh kaum muda yang menjadi responden indikator politik Indonesia ini? Muda di sini jangan diartikan secara biologis saja. Jadi kalau misalnya ada partai politik yang dipenuhi dengan eksponen atau pengurus yang merepresentasikan muda dari sisi usia, itu nggak cukup buat anak muda. Anak muda melihat kemudaan itu harus direpresentasikan dari sisi spirit, gitu ya. Dan itu membuat semua partai harusnya menjadi tertantang untuk membuktikan spirit anak muda terwakili dalam arah perjuangan dan platform kebijakan mereka. Jadi kalau partai-partai hanya sekedar menampilkan anak muda sebagai etalase pengurus mereka, itu nggak cukup buat anak muda. Mereka meminta lebih, ya. Termasuk juga misalnya dalam soal yang mungkin kita temukan dalam survei anak muda itu misalnya, ya. Anak muda kalau kita temukan di survei kita itu, dari sisi demokrasi secara normatif nggak ada masalah, Bung Indra. Jadi mereka percaya demokrasi is the only game in town dari sisi normatif. Tapi dari sisi pelaksanaan demokrasi sebagai evaluasi itu negatif sekali itu. Jadi banyak yang sekarang menganggap kondisi demokrasi menurun, kepuasan terhadap demokrasi juga gapnya jauh dengan kepercayaan mereka terhadap demokrasi sebagai sistem. Kemudian mereka juga menuntut undang-undang ITE direvisi. Jadi ada banyak kegalauan yang dihadapi anak muda yang sayangnya itu tidak disediakan ya oleh partai politik. Jadi partai politik secara umum tidak mampu itu menyerap energi ketidakpuasan anak muda dalam platform kebijakan mereka. Nah, ini yang membuat anak muda seperti anak yang kehilangan orang tuanya ya, karena nggak ada representasi di kebijakan formal politik gitu. Oke, baik, ini kritik yang sangat serius begitu ya sebenarnya bagi partai politik dan tentu saja bagi keberlangsungan regenerasi kepemimpinan di bangsa ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya di Bedah Editorial Media Indonesia, dan Bedah Editorial Media Indonesia segera kembali. Terasa tidak terwakili aspirasinya oleh partai-partai politik. Padahal kalau catatan kita, ini disebut bukan baru, tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, saya sendiri sering memantau juga di berbagai platform media begitu. Sebenarnya banyak juga anak-anak muda yang sangat concern dan memperhatikan isu-isu politik kekinian, Bang. Persoalannya di mana kira-kira? Itu betul, Indra. Saya kira begini, persoalan kita itu kan ada semacam gap antara generasi yang di atasnya dengan generasi yang baru.
di mana gap itu terjadi, itu karena pada saat ini terjadi disrupsi, terutama karena media-media baru. Nah, disrupsi ini membuat kelompok muda ini bermain demokrasinya ada di situ. Itu mereka kan lahir di era digital native. Jadi orang-orang ini adalah digital native. Jadi kemudian mainnya ada di situ. Jadi kalau kita lihat hingar-bingar di sosmed, itu demokrasi yang sebebas-bebasnya orang ngomong dengan pemikiran yang brilian, dengan masukan dan dengan data dan fakta yang sebagian bisa dipercaya, sebagian tentu tidak gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada hal yang berbeda gitu. Yang jadi soal itu adalah bahwa kan kita baru mulai belajar demokrasi ini sebetulnya. Tetapi kita belum melahirkan misalnya demokrasi kita itu adalah demokrasi native dalam keluarga yang kemudian melahirkan anak yang juga akan bersikap demokratis. Gitu. Itu yang membuat orang-orang itu merasa kan tidak mengalami orde baru. Dia merasa kalau dia mengalami orde baru atau orde lama, dia akan tahu bahwa ini sekarang tuh bebas sekali gitu. Tetapi toh ternyata masih ada survei yang memperlihatkan sekarang ini. Mereka lihat ini kita kurang demokratis ini. Kalau kita lihat itu sebetulnya kita cukup maju gitu. Kedua, ini kan soal lead by example. Kita lihat ada beberapa kasus di mana kalau kita lihat sejak berapa tahun lalu ada 580-an anggota DPR yang terlibat korupsi. Ada 300-an kepala daerah yang juga terlibat korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, KPK dan seterusnya. Kalau lihat semua itu, orang lalu kemudian ini oknum ya, tetapi itu mendelegitimasi. Ada partai yang pasti bagus. Ada kader partai yang bagus. Kalau kita juga tidak bisa mengabaikan hal seperti itu, tidak bisa menggeneralisir. Cuman kan ada kekhawatiran partai itu harus bisa menyelami generasi digital seperti sekarang. Itu yang milenial dan generasi Z untuk kemudian bisa ikut. Jadi partisipasinya tidak di sosmed, tapi partisipasi yang konkret di partai politik. Dan itu harus betul-betul memperlihatkan dan memahami orang-orang ini gitu. Karena kita juga khawatir jangan-jangan betul-betul kecenderungan apatisme ini akan berkembang terus-menerus begitu. Itu kira-kira itu ya. Ya ini memang menjawab yang sempat membingungkan saya, Bang, bahwa sebenarnya banyak juga anak-anak muda yang kemudian lihat berdiskusi politik, bahkan tidak hanya politik dalam negeri. Itu betul. Berbicara tentang Myanmar dan sebagainya melalui podcast, melalui dan lain sebagainya. Ini makanya juga ketika terjawab oleh penjelasan Bang Don tadi mereka sangat terjawab. Sangat well informed tentang situasi sebetulnya. Dan itu jangan diremehkan. Tetapi kalau pendekatannya masih lama, pendekatan model-model lama, apalagi partai itu nepotistik, oligarkis, korup, oknumnya maksud saya politik dinasti. Ini hal yang membuat generasi baru itu rada terhindar. Gitu. Oke, baik, kita sapa. Dan yang menarik, tadi menarik itu kan Burhan ngomong, Mas Burhan itu ngomong, you tanya generasi muda, dia bilang itu sih bukan temuan yang mengagetkan. Ini gejala umum di masyarakat. Ketika ketemu masyarakat pun tanya pasti jawabannya kira-kira sama gitu. Tapi mudah-mudahan akan berubah. Ada perbaikannya. Oke, baik. Ini sekarang kita langsung sapa pemirsa yang sudah berpartisipasi di Bedah Editorial pagi ini. Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Ya, selamat pagi. Silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, kenapa anak muda bisa apolitik? Masalah yang paling besar mereka melihat rata-rata politikus kita ini tidak memberi teladan, tidak memberi contoh seorang politikus yang baik, sehingga membuat mereka itu merasa apati. Seharusnya politikus-politikus yang terpilih di Indonesia ini harus politikus yang orangnya benar, orangnya jujur, orangnya baik gitu. Tapi kenyataan kita lihat seperti banyak yang tertangkap masalah korupsi. Kemudian lagi politikus kita ada juga yang kena narkoba. Ya, belum lagi begitu banyaklah contoh-contoh yang tidak baik. Makanya anak-anak muda merasakan ya kenapa politikus kita begitu tidak memberi contoh yang baik. Belum lagi sistem politik kita sekarang, sistemnya semua money politik. Jadi kalau anak muda yang uangnya nggak banyak atau orang tuanya bukan seorang pejabat ataupun orang kaya, dia merasa apatis, nggak mungkin dia bisa ikut di dalam perpolitikan. Karena semua udah money politik. Ya, kemudian kita lihat lagi nepotisme sekarang ini semakin parah dibandingkan zaman Orde Baru. Sekarang lebih jelas lagi. Ya, orang tuanya pejabat atau orang tuanya politikus. Maka tinggal anaknya tinggal duduk diam, sudah bisa jadi pejabat, sudah bisa jadi anggota DPR. Nggak berkerja sampai duduk. Kalau
zaman dulu kan tidak, kita semua harus berjuang kan gitu. Inilah tuntut itu yang membuat rakyat apatis dan juga generasi ini menjadi apolitik. Terima kasih Pak Sukiwi, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Mas Indra Maulana dan selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi. Salam sehat Pak Dani, silakan. Salam sehat. Oke. Kenapa generasi muda di Indonesia ini jadi apolitis? Menurut saya faktornya sangat banyak ya Mas Indra ya. Tapi saya hanya menyoroti salah satu faktor aja lah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak muda Indonesia itu jadi apolitis, itu penyebabnya adalah dari institusi partai politik itu sendiri. Maksud saya, partai politik itu hanya berhenti menjadi institusi politik gitu loh, nggak lebih dari itu gitu loh. Padahal kan anak-anak muda ini punya energi kreatif dan energi inovatif yang sangat besar gitu. Banyak sekali ide-ide gagasan brilian munculnya dari para anak muda ini gitu loh. Nah, tapi sayangnya partai politik nggak bisa menjadi wadah untuk itu gitu, wadah penyaluran untuk itu gitu. Nah, ini kan beda banget gitu, beda banget sama partai-partai politik di negara-negara lain gitu. Terutama negara-negara yang sistem demokrasinya sudah sangat dewasa, sudah sangat mapan gitu, kayak Amerika Serikat misalnya. Partai Republik dan Partai Demokrat itu punya semacam lembaga riset ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menampung energi kreatif dari anak-anak muda yang ada di Amerika Serikat gitu. Banyak sekali di sana laboratorium penelitian gitu. Akhirnya banyak sekali ide-ide gagasan brilian akhirnya bisa teraplikasikan dalam kehidupan nyata, dan itu munculnya dari lembaga-lembaga riset yang ada di partai-partai politik itu gitu loh. Walaupun narasi-narasi politik di Amerika Serikat mungkin bisa dikatakan sudah usang gitu, kayak misalnya sistem politik yang menggunakan electoral vote gitu. Tapi kita tahu relatif tidak ada gugatan terhadap electoral vote ini gitu loh, karena partai-partai politik di Amerika Serikat tuh bisa menampilkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi partai politik di Amerika Serikat walaupun narasinya sudah usang, tapi dari tahun ke tahun mereka tuh selalu terasa segar gitu loh. Walaupun tetap aja kan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Menarik sekali catatannya. Jangan hanya berhenti sebagai institusi politik saja begitu ya untuk partai politik. Kita bergeser ke Bengkulu, ada Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Don Bosco. Iya, pagi. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya bukan anak muda itu apolitis. Mereka sangat aktif kalau kita lihat di sosmed kan. Cuma sekarang aspirasinya tidak tersalurkan. Kenapa? Karena partai-partai tidak memberi peluang. Semestinya ada pengkaderan dari awal, mereka diberi jenjang tanpa melihat kasta. Jadi siapapun yang punya kemampuan, punya potensi, itu silakan. Itu dengan membentuk banom-banom atau underbo. Kalau dulu kan banyak underbo partai politik. Disitulah mereka berkarir, bersaing, nanti baru jadi pemimpin teras di partai politik. Kalau sekarang kan tidak, banyak pengurus partai itu karena dinasti, karbitan. Nah, ini yang membuat mereka tidak punya peluang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh dari partai politik, para politisi ini sendiri, mereka tidak memberikan keras kepada rakyat. Mereka cuma orientasinya kekuasaan dan duit. Ini yang kita sesalkan. Saya salut dengan yang sekarang yang digemborkan oleh Partai Nasdem, bahwa mereka politik tanpa mahar semua. Mudah-mudahan itu sampai ke bawah, maksud saya. Jangan cuma di atas. Mudah-mudahan sampai ke bawah konsistennya. Nah, ini yang akan memberi contoh. Bukanlah bano-bano atau underbo atau dari segala aspek. Tadi kan anak muda itu sangat kreatif dan inovatif. Beri mereka yang bagian teknisi, beri peluang. Baik. Politisi bidang. Nah, yang begitu yang harusnya dilakukan oleh manusia supaya manusia tidak apolitis. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Menarik juga nih ya komentar dari Pak Edward. Sekarang kita beralih ke Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Metro. Begini, silakan. Bahwa generasi negara yang akan datang itu tercermin pada generasi muda sekarang. Sedangkan generasi muda sekarang itu jangan kemudian kita memvonis mereka apolitis. Tidak. Mereka sudah 22 tahun belajar dari dikurangi 7 tahun lah begitu dari reformasi. Mereka menganggap bahwa reformasi ini sudah menyimpang dari cita-cita dan semangat reformasi, dari yang akibatnya jadi tukang vonis, yaitu habis manis sepadi buang, panas tahun dihapus hujan sehari, memberi susu tapi sekaligus juga memberi nilainya. Itu yang terjadi, sejarah membuktikan seperti itu.
Jadi kalau begitu, mereka sebenarnya paham politik, tapi karena didera oleh COVID-19 sehingga pengangguran dan kemiskinan itu, mereka sangat memperhatikan itu. Tetapi bukan berarti mereka itu tidak ngerti politik, ngerti. Mereka cuma kecewa karena sistem politik yang ada sekarang ini proporsional, kemudian oligarki, itu menyebabkan jadinya politik yang mereka lihat, yang dicontohkan oleh para pemimpin formal dan informal itu tidak sehat dalam pendidikan politik, dan sistem itu sendiri perlu ada perombakan, begitu yang dimaksud sekarang ini, sehingga anak muda sekarang itu yang menghendaki adanya suri teladan, sehingga politikus yang negarawan yang politikus yang mereka inginkan seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, karena regenerasinya tidak normal, pendidikan politiknya tidak normal, sistem politiknya tidak normal. Itu yang mereka kecewakan sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Ini akan kita tanggapi dan nanti akan dibedah oleh Bang Don setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Real Media Indonesia, Bang Don, langsung saja mungkin dibedah. Tadi kan ada 4 penelpon, memang rata-rata memang juga sebenarnya ini kurang lebih mengkonfirmasi juga seperti yang sudah dijelaskan Bang Don sebelumnya ya, bahwa ini juga ada lead by example, tauladan dari mereka-mereka sudah terjun ke politik menjadi contoh yang kurang baik, sehingga terkesan generasi muda ini masih terkesan belum terjadi apolitis begitu. Mudah-mudahan baru terkesan. Dan kita berharap itu tidak akan berkelanjutan dan tidak akan membesar. Menarik dikatakan oleh Pak Ihwan, bagaimana kita harus punya politikus yang negarawan dan negarawan yang juga seorang politikus. Gitu. Walaupun mungkin menggabungkan dua-duanya itu sulit, tetapi mungkin itu sebuah gagasan yang ideal. Tadi kita semua bicara tentang lead by example. Saya kira generasi baru sekarang ini adalah generasi yang betul-betul butuh bukti. Seeing is believing. Jadi mereka melihat bagaimana pidato di depan panggung politik seorang politisi dan situasi yang sesungguhnya di belakang panggung gitu. Dan mereka bisa dapat data itu gitu. Mereka dengan bisa langsung memverifikasi, ketika pidato begini benar nggak? Ketika ngomongnya begini benar nggak? Dan verifikasi itu gampang, lalu kemudian yang membuat mereka bisa mengambil kesimpulan, ini nggak benar, ini betul, ini bisa diikuti, ini tidak gitu. Itu generasi yang sekarang gitu. Jadi partai politik tidak bisa mengandaikan lagi memonopoli kebenaran, memonopoli faktanya, nggak bisa. Untuk menarik orang-orang muda ini, saya sendiri tidak tahu gitu. Tetapi kalau lihat, tadi kan kita bicara bahwa ini mungkin menimbulkan pesimisme, tapi juga itu sangat menantang. Kenapa? Karena generasi ini kan ada generasi Z sekarang ya. Lahir kalau di terminologinya lahir tahun 97 sampai 2012. Lalu kemudian ada generasi milenial tahun 81, tahun 96. Kita ini sudah kolonial, kalau Indra lahir di antara tahun itu masih masuk di situ. Jumlahnya itu setara dengan 75 juta orang atau hampir 30% dari populasi. Besar sekali. Jadi besar sekali, dan saya kira para negarawan, para politisi, para pemimpin partai politik punya tanggung jawab untuk yang begini. Makanya ketika ada kegiatan politik hanya menjelang pilpres atau pilkada atau pilek, menurut saya itu sesuatu yang tidak wajar. Saya bukan karena kenapa-kenapa. Kita harus lihat bagaimana kegiatan politik itu sustain gitu ya. Sustain karena kemudian dia juga harus memberikan pendidikan politik, termasuk untuk generasi muda. Salah satunya misalnya Nasdem itu jalan terus, hampir tidak pernah berhenti. Kira-kira ya. Kalau kita lihat itu, ini tidak murah dan tidak mudah, tetapi butuh endurance untuk itu stay, kemudian naik, lalu kemudian menyampaikan itu ke publik. Seberapapun hasilnya, tetapi ini salah satu contoh bagaimana politik itu bukan hanya muncul eventnya pada sesuatu waktu yang kemudian orang muda juga percaya. Menjelang pemilihan aja ya maksudnya. Iya, dan memang kadang-kadang kan menjadi masalah karena sebagian kalangan muda jadi lebih belum terdidik juga secara penuh dan secara baik, sehingga kalau diadakan konser saja bisa berpengaruh. Betul. Tetapi kan kita tidak berharap bahwa itu yang terjadi. Tetapi sebuah pendidikan politik yang jangka panjang,
Tidak hanya hadir di momen-momen menjelang pemilihan. Betul. Ini akan membantu bagaimana generasi bangsa ini ke depan akan melek politik dan kemudian kita berharap sejarah akan melahirkan negarawan dari situ. Iya, ini mungkin juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani ya di Malang tadi, bahwa jangan sampai partai politik hanya berhenti menjadi institusi politik saja, tetapi juga bisa mengakomodir generasi muda yang sangat-sangat aktif ini sebenarnya itu dan betul. peduli dengan isu-isu. Saya kira Indra, Bapak bangsa kita Bung Karno, saya kira sangat-sangat monumental dengan pidato yang pernah diungkapkan kalau kita baca itu ya. Yang dulu sangat dikenal ya, beri aku 1000 orang tua gitu. Niscaya akan kucabut Semeru, Gunung Semeru di Jawa Timur. Dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, jadi 1000 orang tua tapi 10 pemuda. Dibanding 10 ya, oke. Niscaya akan mengguncang dunia. Ini catatan penting dan sekaligus penutup. Semoga memang generasi muda kita tidak apolitis. Hasil survei ini dianggap sebagai sebuah kritik yang serius harusnya bagi partai-partai politik yang ada di tanah air. Terima kasih Bang Nun atas ulasannya di bedah editorial. Sama-sama ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Berbagai kajian politik dunia menyebutkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik demi kestabilan dan kedamaian masyarakat itu sendiri. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan yang dihasilkan tidak berumur panjang karena tidak mengakomodasi kebutuhan generasi mendatang. Kemunculan anak-anak muda dalam perpolitikan Indonesia adalah keniscayaan zaman. Karena itu, jangan sampai anak muda tersesat di partai medsos. Mereka perlu diajak membangun partai politik dan yang paling penting, mereka tidak apolitis. Demikian, bedah editorial Media Indonesia, saya Indra Maulana. Sampai jumpa. TV